Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Sundari pada pelajaran prakarya kelas 9 tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan bagian yang ketiga. Judul materi bagian yang ketiga ini adalah teknik, prinsip perancangan, prinsip penyajian dan pengemasan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ketiga ini, setelah pembelajaran peserta didik diharapkan dapat 1. Menyebutkan jenis-jenis teknik pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 2. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis mekanisme pengolahan. 3. Menjelaskan pengertian teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head. Teknik pengolahan hasil peternakan dan perikanan ada 4, yaitu merebus atau boiling, mengukus atau steaming, menggoreng atau frying, dan yang keempat adalah membakar atau grilling. Sekarang kita akan melihat pengertian dan jenis-jenis mekanisme pengolahan. Ya, 1. Pengertian pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan makanan. 2. Mekanisme pengolahan pangan atau makanan. A. Persiapan bahan pangan atau makanan. Persiapan bahan makanan yaitu menyiapkan semua bahan makanan yang diperlukan sebelum dilakukan pengolahan. Proses persiapan bahan makanan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu kegiatan yang spesifik dalam rangka persiapkan bahan makanan dan bumbu-bumbu sebelum dilakukan kegiatan pemanasan atau pemasakan. Selanjutnya B. Pengolahan bahan makanan pangan. Pengolahan bahan makanan merupakan suatu rangkaian atau kegiatan mengubah atau memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan. Proses pengolahan bahan makanan dilakukan oleh juru masak dimulai dari membersihkan bahan makanan seperti mencuci, memotong sampai pada proses memasak. C. Distribusi dan penyajian makanan pangan. Proses pendistribusian dan penyajian makanan dilakukan setelah semua proses dalam pengolahan selesai dan makanan pun siap untuk disajikan. Sekarang kita akan masuk teknik dasar pengolahan makanan atau pangan. Cara mengolah bahan makanan adalah mengolah bahan makanan dengan berbagai macam teknik atau cara. Adapun teknik dasar pengolahan makanan dibedakan menjadi 2, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head dan teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head adalah teknik pengolahan makanan panas basah dengan bantuan cairan. Cairan tersebut dapat berupa kaldu atau air atau susu, santan, dan bahan lainnya. Teknik pengolahan makanan panas basah ini memiliki berbagai cara. Di antaranya, untuk melakukan teknik boiling ada syarat tertentu ya yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. 1. Cairan harus mendidih. 2. Alat perebus disesuaikan dengan cairan dan jumlah bahan makanan yang akan diolah. 3. Alat perebus harus ditutup agar menghemat energi. 4. Buih yang ada di atas permukaan harus dibuang untuk mencegah bersatunya kembali dalam cairan sehingga mempengaruhi mutu makanan. Nah, teknik boiling dapat dilakukan pada beberapa bahan makanan seperti daging segar, daging awet, telur, lalu pasta, sayuran, dan tulang. Teknik selanjutnya adalah teknik poaching ya. Selain teknik boiling, dikenal juga dengan teknik poaching dalam pengolahan makanan.
Poaching adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih dalam menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Nah, proses poaching berlangsung sedikit lama dan suhu dalam air berkisar sekitar 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Untuk melakukan poaching perlu memperhatikan syarat-syarat berikut ini. 1. Suhu poaching di bawah titik didih berkisar 80 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. 2. Cairan yang digunakan sesuai dengan banyaknya bahan makanan. 3. Makanan harus tertutup dari cairan. 4. Peralatan untuk poaching harus bersih dan tidak lentur. Teknik dasar pengolahan poaching dapat dilakukan untuk mengolah berbagai jenis makanan seperti daging, unggas, otak atau pankreas binatang, ikan, buah-buahan, dan sayur. Selanjutnya adalah teknik braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit. Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci, penutup, dan api kecil secara perlahan-lahan. Untuk melakukan teknik braising perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. 1. Teknik merebus dalam cairan yang sedikit. 2. Bahan yang diolah harus dipotong rapi dan sama besarnya. 3. Dalam pengolahan daging, caranya memasukkan daging dalam braising pan, lalu disiram dengan kaldu secukupnya, jangan sampai terendam seluruhnya. 4. Jika menggunakan saus pan, caranya cairkan mentega dalam saus pan, lalu masukkan daging dan balik hingga warnanya kecoklatan. Untuk sayuran, aduk sambil dibolak-balik. 5. Jika proses pengolahan dalam oven, braising pan ditutup rapat dan masukkan dalam oven. Apabila diolah di atas kompor atau perapian, posisi braising pan harus tertutup. Teknik selanjutnya adalah teknik stewing. Stewing atau menggulai adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Pada proses stewing ini, cairan yang dipakai yaitu susu, santan, dan kaldu. Cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama proses stewing berlangsung. Dalam pemberian garam, sebaiknya dimasukkan pada akhir stewing karena dalam daging dan sayur sudah terkandung garam. Untuk mengolah makanan dengan teknik ini perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. 1. Daging harus diblansir terlebih dahulu dalam air mendidih agar kotorannya hilang. 2. Potongan bahan disesuaikan dengan jenis yang akan diolah. 3. Saus untuk stewing dikentalkan dengan memakai tepung maizena. 4. Pengolahan daging dengan teknik ini harus sering diaduk. Sedangkan pada ikan mengaduknya hati-hati karena ikan mudah hancur. Yang terakhir adalah teknik steaming. Alat pengukus harus dipanaskan terlebih dahulu di atas air hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kapasitas alat pengukus harus disesuaikan dengan jumlah bahan yang dikukus. Makanan harus dibungkus apabila tidak membutuhkan sentuhan uap air langsung. Air untuk mengukus harus mencukupi. Jika air kukusan habis, makanan yang dikukus akan beraroma hangus. Untuk hasil yang baik, waktu pengukusan harus tepat. Nah anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari beberapa macam teknik pengolahan pangan. Nah sekarang saatnya kalian mengerjakan soal. Ya, 1. Jelaskan pengertian pengolahan makanan. 2. Jelaskan pengertian persiapan bahan makanan pangan. 3. Jelaskan pengertian teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head. 4. Jelaskan pengertian boiling, poaching, stewing, dan steaming. Nah, silahkan kalian kerjakan lalu dikirim ke Google Classroom.
Nah, anak jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, dan kalau tidak penting tidak usah pergi kemana-mana, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.